searching, your love was never far. Ibadah GBI Wow, Minggu 23 Juni 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Berry Likumahua dan Adinda Salahita. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Now I can see clearly, my God, you for me. You won't let go. Your love won't let me down. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 30 Juni 2024. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudali. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Holding on to you, holding on, and I know you will never fail. I want all of you, you never change. Your love won't let me down. Love won't let me Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. When I was searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami nyatakan ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Dia pusat, Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kami naikkan kebesaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah, sembah, ditinggikan untuk selamanya. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Kita sembah Dia. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kami hidup Tuhan, hidup karena kasih-Mu. Kaulah
kami pada pagi hari ini Tuhan. Sembah Dia di dalam roh. Engkau layak. Mari kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Dia terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau layak disembah, ditinggikan untuk salah. Sekali lagi di dalam hadirat Tuhan, dengan segenap hatimu sembah. Kau yang layak. Kau yang layak. Hanya namamu yang layak. Disembah di dalam. Amin. Dan kebenaran. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan. Kau yang selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang katakan dimuliakan. Dia yang layak. Layak ditinggikan selamanya untuk selamanya. Haleluya, kami muliakan, kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak. Mari Bapak Ibu, jangan ada yang berdiam diri, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Biarkan namamu saja ditinggikan dan diagungkan. Kami nyatakan Engkau Allah yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Kami nyatakan Engkau Allah yang menang di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar anugerah-Mu cukup bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Allah yang luar biasa, kudus, kudus. Hanya namamu yang tertata di atas pujian. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, kami bangun mesbah Daud kami di dalam hadirat-Mu. Engkau bekerja lebih dahsyat lagi bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarkan Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi, kita bersyukur dan berserah di dalam hadirat Tuhan. Kami mengangkat tangan Bapa di hadirat-Mu sebagai tanda kami berserah total Tuhan.
Lebih dalam lagi kami tunduk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kami Tuhan memandang kekudusan-Mu Tuhan. Serukan. Shout to the Lord, all the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. Naikkan pujian. Kami bersuka menyembah-Mu Tuhan. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Jemaat Tuhan, GBI Wow yang bersuka cita karenanya sembah Dia. And shout to the Lord, all the earth, let us sing power, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever, forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Di dalam hadirat Tuhan, kita tepuk tangan bersama-sama di atas kepala yang bersuka cita. Shout to the Lord, all the earth, let us see the power, power and majesty, praise to the kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Let us sing bersama-sama yang bersuka cita katakan, I'll sing for joy at the word of your hand. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have. Sing nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord and shout. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu. Lebih dahsyat lagi bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Karena kami percaya Bapa, ibadah-Mu adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan dan kebenaran Tuhan. Dan kami siap bersyukur dan bersuka cita karena Allah kita hidup yang siap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hatimu bersama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan. Haleluya. Di dalam hadirat Tuhan ada ucapan syukur, katakan amin. Siapa yang rindu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, yang siap dipakai Tuhan, yang bersyukur karenanya, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita bersyukur. Amin. Kita bertepuk tangan bersama-sama. Come on. Kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami datang ke bait-Mu dengan ucapan syukur. Serukan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati
bersyukurlah dahsyat. Haleluya. Sebab apa bahwasannya untuk selama, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setia. Sekali lagi katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setia Tuhan. Oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Haleluya. Yang bersuka cita, bahwasannya untuk selamanya. Haleluya. Dengan segenap hatimu, sorakan bersyukurlah. Haleluya. Masih ada sukacita dan semangat, amin, untuk menyembah Tuhan. Sorakan haleluya. Bapak Ibu, kita tepuk tangan bersama di atas kepala. Hadirat Tuhan nyata tercurah. Bersama-sama, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, laku serahkan untuk rencana-Mu. Dia Raja, Dia Raja yang dengan hati yang menyembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Come on. 1, 2, 3, jump. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Ya sumber, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa dan memerintah. Serukan, Dia Raja, Yesus Kau Raja mulia, yang bersuka cita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan, laku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, yang percaya rencananya ajaib, kita sembah Dia. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hey, 1, 2, 3, come on. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Dia layak kuasa dan pemerintah. Selamanya Yesus Kau jemaat Tuhan. Ajaib Kau, kita serukan kemenangan, kita angkat panji-panji pujian. Bapak Ibu Saudara, Kau sumber kemenanganku. Pemerintah lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat. Yesus sekali lagi, come on. Ajaib Kau, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Haleluya. Kau sumber umat-umat yang lebih daripada pemenang, berkuasa, memerintah selama. Bersama-sama singa, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya.
ajaib dan gagah perkasa Tuhan perbuatan-Mu di kehidupan kami. Biarkan pada pagi hari ini kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih dalam lagi kami masuk ke tahta-Mu yang kudus. Kami percaya sukacita ilahi turun Bapa melimpah bagi saudara dan saya di tempat ini yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Biar Engkau saja yang nampak Tuhan di kehidupan kami. Dan kami tersungkur di bawah kekudusan-Mu Bapa. Dengan segenap hati-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya. Sekali lagi senangkan Tuhan lewat pujian ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya dengan segenap hati. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, dengan hati yang berseru, berdoa, kita bersujud menyembah
Saya mengucap syukur Bapa, karena kami menyadari bahwa hadirat-Mu lebih penting dari hidup itu sendiri. Kami mencari wajah-Mu karena kami tahu di dalam Engkau kami menemukan kebenaran. Di dalam Engkau kami menemukan jawaban Tuhan. Hanya Kau satu-satunya pengharapan kami. Hanya Kau satu-satunya yang setia sama kami. Hamba berdoa pagi hari ini Tuhan, bukan hanya kata-kata manusia, tapi biar Roh Kudus yang mengajar kami semua termasuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Karena kami gak punya kemampuan, kami gak cukup pintar Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu Tuhan Yesus. Biar semua yang hadir pagi hari ini Tuhan pulang gak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah, ada keputusan-keputusan yang diambil Tuhan. Agar mereka menjadi semakin serupa dengan Kristus seperti apa yang selalu kami cita-citakan Tuhan Yesus. Berdoa untuk gereja ini Tuhan, biar gereja ini terus dipakai Tuhan untuk memuridkan banyak orang Tuhan. Biar gereja ini menjadi jawaban Tuhan. Di tengah dunia yang serba tidak pasti, biar gereja ini menjadi jawaban tentang kepastian akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami rindu pemulihan dari Tuhan, kami rindu kepenuhan yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap mendengar firman Tuhan. Berikan pada kami apa yang dunia tidak pernah bisa berikan. In the name of Jesus we pray. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh kita beri apresiasi buat tim worship kita? Terima kasih ya tim worship. Selamat pagi, nama saya Berli Kumahua. Saya bukan pendeta, belum ditahbiskan. Tapi saya percaya, saya musisi, saya pemain bass juga. Tapi saya percaya bahwa setiap kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya hadir bersama istri saya. Shalom. Saya Dinda Syalahita Likumahua. Saya juga bukan pendeta. Saya ibu rumah tangga dan juga penyanyi. Tapi saya ikutan di Keris. Siapa sih ini anak Keris? Ada di Keris. Saya Keris jemaat mula-mula ya satu. Jadi Ya, hadir di sini pagi hari lumayan membawa banyak memori karena dulu gereja kita C3 Freedom Church bertempat di ruangan ini, exactly in this room, sampai tahun 2019, 2020 awal bahkan sebelum pandemi ya. Terakhir kita ibadah tuh bulan Maret 2020, and then the world shut down dan kita ikutan terefek, akhirnya kita stop beribadah di sini. Tapi senang banget bisa hadir di sini lagi, jadi terima kasih banyak undangannya buat Bapak Ibu sekalian yang hadir, kita bisa hadir di sini. Ya, seperti yang tadi sudah kayak saya info bahwa kami bukan pendeta, tapi kami percaya bahwa kami semua dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan. Dan seperti share bahwa yang lagi dibahas, kita mau bahas tentang faith of God. Faith in God, biasa orang bilangnya faith in God, tapi ini faith of God. Nah ini seru nih, karena ini saya jadi belajar dan banyak hal yang saya pelajari untuk pagi hari ini. Nah ayatnya diambil dari Markus 11 ayat 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yes, amin. Ini ayat yang sering banget kita baca pasti ya sebagai orang Kristen, sebagai orang, dari zaman sekolah minggu juga kita udah baca ayat ini pasti. Nah, versi bahasa Inggrisnya ternyata bilang gini. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Nah, ada terjemahan lain yang bilang bukan have faith in God, tapi have faith of God. Nah, ini seru. Kenapa? Karena versi bahasa Inggrisnya, versi bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani. Karena Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani, Perjanjian Lama ditulis dengan bahasa Ibrani. Di Perjanjian Baru, di bahasa Yunaninya tadi exete pistin theu. Nah, artinya have faith God. Gak ada kata sambungnya, jadi gak ada in atau off. Sehingga akhirnya terjemahannya waktu itu banyak yang bingung, dan kalau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah, karena saya suka belajar sejarah ya, kalau New King James Version tuh diterjemahkan oleh 24 ahli bahasa yang berbeda, nah mereka terjemahinnya sampai akhirnya menemukan satu versi yang sama, mereka sepakat gitu. Nah tapi seperti yang tadi saya bilang, ada versi lain yang bilangnya have faith of God. Ini dua, kalau kita belajar bahasa Inggris artinya beda banget, have faith in God, have faith of God gitu.
Ada juga saya baca beberapa literatur bilang, wah kalau have faith of God, Tuhan kan nggak perlu beriman. Kalau Tuhan beriman sama siapa? Wah gitu kan. Jadinya belum apa-apa langsung kita dicap sesat gitu, biasanya gitu kan. Paling gampang tuh bilang sesat. Tapi gini, setelah saya belajar ternyata exete pistinteo, asal katanya dari exete tadi possess, memiliki. Pistin faith God, possess faith of God. Kontroversial banget. Tapi saya jadi dapetnya gini, kalau kita bilang have faith in God, kita semua percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan. Tapi waktu kita have faith of God, kita punya faith, the God kind of faith. Sangat gampang kalau diekspresikan dalam bahasa Yunani. Karena jadinya lebih make sense buat saya. Kalau saya boleh bilang dari Galatia 2 ayat 20. Boleh next slide. Galatia 2 ayat 20. Nah tadi ini saya jelaskan ya versi bahasa itunya. Nanti boleh dikulik masing-masing. Ya itu versi bahasa aslinya. Nah Galatia 2 ayat 20 bilang ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi harusnya kalau kita sadar ini, kita ngerti bahwa di dalam kita itu bukan kita lagi. Sehingga jadi make sense untuk punya God kind of faith. Karena imannya manusia tuh gagal Bapak Ibu Saudara. Termasuk saya. Iman kita kecenderungannya gagal. Kita ngelihat masalah dikit langsung aduh kayak Tuhan gak bantuin nih. Pesimis ya, kurang optimis gitu ya. Terus sekarang kan versi sekarang dibilang, oh jangan toxic positivity, positif tapi sebenarnya toxic, nah lu makin pusing deh gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau kita mengerti bahwa hidup kita bukan kita lagi, semua kekuatan yang kita punya untuk hidup kita tarik dari Kristus. Dan Kristus adalah contoh yang paling nyata tentang iman itu sendiri. Hidupnya dia di dunia gini, dia kan 100% manusia dan dia 100% Tuhan. Kita percaya itu kan? Kita percaya bahwa Yesus gak pura-pura jadi manusia loh. Dia gak datang terus pura-pura jadi manusia Jadi waktu disakitin dia pura-pura sakit. Enggak, dia beneran sakit. Waktu dikecewain dia benar-benar kecewa. Waktu Petrus tinggalin dia, Yohanes tinggalin dia kecewa, dia ngerasa sakit. Thomas gak percaya sama dia ngerasa kecewa layaknya manusia gitu. Dihianati oleh Yudas, dia kecewa sama kayak kita. Berarti gini, dia mengerti purpose-nya di dunia ini dan dia jalani itu dengan iman. Karena dia tahu dia ada di dunia, didesain untuk menjalani apa yang Tuhan sudah siapkan sejak dahulu kala, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Nah, hari-hari kita harusnya diisi dengan pemahaman itu, bahwa Kristus ada dalam kita dan bekerja di dalam setiap kita dan untuk kita. Ya, jadi bukan hanya di dalam kita aja, tapi bekerja di dalam kita dan bekerja untuk kita. Nah, semua yang Tuhan udah lakukan buat hidup kita, respon kita harusnya iman. Kita cukup beriman sama semua yang dia udah bikin. Dia udah bikin semuanya buat kita Bapak Ibu Saudara. Semua yang kita bisa pikirin, dia udah bikin duluan buat kita. Makanya buat saya gini, kenapa kita pagi hari ini ada di sini? Kenapa kita melayani? Kenapa kita sibuk? Pagi hari ini perjalanan ke sini ribet banget ya. Ya kan pasti ribet kan karena jalanan ditutup apa segala. Kenapa kita mau melakukan ini semua? Buat saya simpel, karena dia udah lakukan yang jauh lebih baik dari apa yang kita bisa lakukan buat dia. Nah, respon kita karena kita sadar kita terima kasih karunia kan gak layak kita terima. Ya kan? Kalau kita dapat prize, dapat hadiah, ya wajar. Saya misalnya gambar terbagus, dapat juara 2, juara 1, wajar. Tapi ini kita bikin semua yang salah, kita sakitin hati dia, kita kecewain dia, tapi dia tetap sayang sama kita. Makanya namanya kasih karunia, karena gak layak kita terima. Nah respon kita harusnya iman, kita percaya sama yang dia udah kerjakan. Gitu. Nah mungkin kita bisa bersaksi dikit, Ibu Dinda mungkin mau share? Ya karena kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Kita bisa berdiri di sini pun perjalanannya juga panjang. Kami berdua seorang musisi. Dia dari lahir udah oe-oe, haleluya. Ya kan, saya oe-oe enggak. Saya dulu ya dari seberang bukan
dari Lotte ya, Bukan kan ya, mengerti ya maksudnya ya. dari saudara sepupu ya. Dan hidup kita sebelum tahu identitas kita dalam Kristus, nggak mungkin kita mau diundang di sini pasti. Ya ampun, geleng-geleng kepala mungkin om tante di sini punya anak kayak kita, aduh gitu. Karena memang hidup kita semeraut lah ya, berantakan. Ya, hancur. Mau dibilang bandel sebenarnya gak sebandel itu ya, tapi baik juga gak sebaik itu. Jadi benar-benar hidup kita berantakan sekali. Saya juga menaruh harapan kepada sesuatu yang fana. Anak-anak muda sekarang bilangnya bucin. Ya, dulu saya pokoknya saya kalau kasih identitas saya itu adalah ke pacar saya. Berantakan sekali. Dan saya ini pemalu. Nggak mungkin saya bisa bicara depan ibu bapak sekalian. Saat saya masih proses ini juga menyaksikan. Suami saya juga menyaksikan waktu itu masih pacar. Bucinnya bukan sama dia, karena kita sudah puji Tuhan along the way kita sudah mengenal Kristus, dan bukan karena dia tapi memang perjumpaan sendiri dengan Kristus itu yang membuat saya teguh sampai sekarang maupun ada badai apapun. Karena memang Tuhan Yesus sendiri yang layak disembah. Dan kita dulu identitasnya wah parah sekali. Kita sangat terbuka di sini ya. Kita minum-minum parah. Karena musisi minum-minum itu enggak bayar. Gratis. Gretong kalau kata orang-orang gretong. Privilege ya katanya, Privilege. compliment. Jadi kita hampir almost every day Ya. kita minum, bahkan bisa dari siang. Ya, sore-sore saya bisa minum. Kita bisa Kacau. dari siang. Gak ada yang mau kenal sama saya deh kalau zaman dulu beneran. Tapi saat kita mengenal Kristus, dan bukan hanya mengenal tapi kita tahu kalau Tuhan Yesus sayang sekali sama kita dan mau kita berjalan di hidupan ini dengan caranya Tuhan, biar kita nggak berseok-seok. Wah itu namanya radically life change. Adanya metanoia, ada perubahan. Percaya deh Bapak Ibu. Dulu kita suka banget ada satu whisky. Suka sekali. Sampai itu seperti air putih. Waktu itu kita bertobat di Malang barengan waktu lagi ada KKR ya. Ya, worship night 2015. Februari. Itu kita pelayanan masih ngaco tapi. Pokoknya gini. Sangat mungkin terjadi kan. Jadi gini. Pelayanan tapi hidup berantakan. Iya, Senin sampai Sabtu oke, bandel. Minggu jangan deh. Minggu sih paling baik tuh. Minggu baik. Kesannya Tuhan Yesus cuma ada hari Minggu. Yes. Harusnya kita bangun kesadaran 24 jam Yesus sama kita. Amin. Jangan bukan hari Minggu doang. Nah, saat kita menyadari itu, percaya nggak? Saat kita kira bertobat dan secara nggak yang berusaha dari kitanya ya, itu kami percaya itu Roh Kudus banget. Kita ditawarin minum, tiba-tiba ada enek di dalam diri kita. Kok nggak bisa menyentuh? Padahal sebenarnya kalau kita mau ambil nggak apa-apa banget. Wong kita juga bukan pendeta, kita emang musisi, ya kan? Nah, tapi tiba-tiba kok nggak suka lagi ya minuman ini? Kenapa? Saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kita, dan kita memberikan diri kita untuk mau dirubah. Ada Mazmur yang saya suka. Dia ngomongin gini ayatnya. Teach me to do your will because your spirit is good. Itu selalu saya ingat. Teach me to do your will because your spirit is good, Lord. Karena cuma Tuhan yang bisa mengajarkan kita selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, itulah backstory-nya ya. Kalau kita ceritain sampai jam 3 nggak pulang gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Nah, tapi apa yang tadi Dinda share kita hidupi banget karena gini. Efesus 2 ayat 8 bilang gini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
Bahkan kita mau bertobat aja, rasa gak suka sama minumannya aja Tuhan kasih. Jadi kita gak perlu berusaha, gue harus berhenti nih gimana caranya. Enggak, tapi karena kita kenal Kristus dan kita izinkan dia masuk dalam hidup kita, dia ubah kita dari dalam. Mungkin kalau lagi rame sekarang di bioskop ada film Inside Out ya kan, Inside Out 2 gitu. Kita ngerasain banget Inside Out, berubahnya dari dalam. Ya. Jadi kita gak perlu dekorasi yang di luar yang sok baik ini, gak perlu. Tapi dia ubahnya dari dalam, sehingga radical life change seperti tadi dia bilang. Nah, tapi gini, setelah tadi saya bilang kita diselamatkan oleh anugerah, diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Iman kita adalah respon. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak membuat Tuhan tambah sayang sama kita. Nah loh, saya ulang ya. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak membuat Tuhan tambah sayang sama kita. Mau tahu gak kenapa? Karena Tuhan sudah sayang. Yes. Gak ada apapun yang kita bikin yang bisa membuat dia tambah sayang sama kita. Karena dia sudah sayang sama kita. Dan dia buktikan waktu dia rentangkan tangannya di kayu salib buat kita semua. Nah, perbuatan baik kita justru adalah respon Yes. atas apa yang sudah dia berikan buat kita. Kita mau berbuat baik, kita mau menjadi manusia yang lebih baik, kita mau menjadi serupa. Karena dia sudah terlebih dahulu lakukan itu buat kita semua. Tuhan mau kita lakukan hal baik agar kita bukan cuman menjadi pendengar aja, tapi kita pelaku firman. Yakobus 1 ayat 22, versi bahasa Inggrisnya bilang, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Wow. Saya pas baca ayat ini, be the doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. Karena kalau kita cuma dengar firman, kita taruh di Facebook, taruh di profile Instagram, semua juga bisa. Ya kan? Dulu pernah gak sih kalau zaman dulu ya Metro Mini itu sering banget. Saya dulu seneng kalau ngeliatnya Metro Mini itu haleluya gitu. Wah keren banget nih. Tapi nyalipnya gak haleluya. Waduh gitu. Halelupa dia pas lagi nyetir gitu. Jadi kadang-kadang kita dengan mudah menyatakan firman Tuhan, kita deklarasikan dengan santai, tapi kita gak hidupi itu sebenarnya. Karena kita sebenarnya gak percaya. Dan firman Tuhan bilang apa? Deceiving yourself. Kamu menipu diri kamu sendiri. Kalau firman yang gak kamu lakukan, kamu menipu diri kamu sendiri. Jadi kalau cuma sekedar pakai bajunya, ayat firman Tuhan, tulis, anak muda paling suka apa sih? By grace, through faith. Wah, Instagram profile sedap banget. Semua orang juga bisa, what would Jesus do? Apa aja deh. Tapi kalau kehidupan kita gak mencontohkan itu, kita seperti gak punya iman sama Kristus. Karena iman itu harus dilakukan, diselaraskan gitu dengan firman Tuhan. Nah Tuhan pengen mengubah perspektif kita jadi lebih baik supaya gaya hidup kita juga jadi lebih baik. Satu yang saya suka banget dari Efesus 2 ayat 10, mungkin Bapak Ibu tahu pasti harusnya ayatnya, karena kita ini buatan Allah ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik ya kan. Versi bahasa Inggrisnya bilang ini, for we are God's masterpiece. Itu buat saya versi NLT-nya nih, New Living Translation, saya udah langsung kemakan apa istilahnya, ketangkep sama first line-nya, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Sayanya belum lahir, rencana Tuhan buat saya udah ada. Jadi waktu saya hidup, harusnya saya hidup memenuhi rencana Tuhan. Karena saya diciptakan untuk itu. Dan yang lebih keren apa? Masterpiece. Bapak Ibu tahu kan masterpiece? Misalnya saya bilang Leonardo da Vinci. Masterpiece-nya apa? Ada yang tahu? Mona Lisa, lukisan Mona Lisa. Atau The Last Supper. Misalnya saya sebut almarhum teman saya Glenn Fredly. Masterpiece-nya apa? Januari gitu kan. Michael Jackson. Kita bisa sebut nama artisnya, kita langsung ingat masterpiece-nya. Nah alam semesta ini waktu mereka melihat Tuhan, masterpiece-nya kita bos. Bukan air terjun Niagara, bukan Grand Canyon, bukan apa, enggak. Kita ini masterpiece-nya. Aurora Borealis kalah sama kita. For we are God's masterpiece. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup seperti masterpiece-nya Tuhan? That's the question. Kalau kita punya iman sama perkataan yang kita baca ini, kita harus hidupi itu. Dan bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita gak cukup pintar, kita gak cukup hebat, kita gak cukup kuat. Nah, Yakobus 2 ayat 26 bilang, sebab seperti, maaf ya kalau sharing gini, ayatnya harus banyak. Kalau enggak nanti saya doang yang ngomong nanti, jangan-jangan saya ngasal ngomongnya, tapi kalau firman Tuhan kan gak mungkin salah gitu. Dibilang gini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan
adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati, titik. Yang berikutnya apa? Saya mau share dari 2 Korintus 5 ayat 7. For we walk by faith, not by sight. Waktu kita beriman sama sesuatu, kita percaya sama sesuatu, kita lakukan yang terbaik supaya itu jadi kenyataan. Itu jadi driving force-nya kita, itu jadi kekuatannya kita. Something that wakes you up in the morning. Waktu kita bangun tuh kita pikirannya itu. Itu hidup kita gitu. Nah, when you have faith in something, it became your passion, and even better, it becomes your vision. Iman yang mendorong Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim dan menuju tanah perjanjian. Iman memberikan keberanian pada Musa untuk membela bangsanya dan membawa keluar dari Mesir. Iman menjadi alasan Daud mau terus berjalan dan berjuang menghadapi segala macam tantangan selama lebih dari 20 tahun sampai akhirnya ditahbiskan jadi raja. Ingat gak sih cerita Daud? Gembala, gak dihitung, gak masuk hitungan bahkan. Anak-anaknya dikumpulin, kakak-kakaknya dia enggak. Kayak bapaknya kayak lupa gitu punya anak yang satu itu gitu. Daud, oh iya ada Daud, bener masih satu lagi gitu. Dipanggil, gembala cuman 2-3 ekor kambing, ditahbiskan jadi raja. Udah gak langsung jadi raja, habis itu pulang balik lagi. Kebayang gak sih? Misalnya saya nih lagi di sini, tiba-tiba ada yang datang, jadi kamu akan menjadi presiden Indonesia. Saya terima dalam nama Yesus. Tapi abis itu udah saya balik lagi masih biasa, kena macet juga, gak ada konvoi yang jagain saya gitu. Pasti karakter saya berantakan sih kalau saya gak punya iman. Nah Daud, dia punya iman bahwa perkataan Tuhan melalui Nabi Samuel adalah firman. Dan itu yang akan terlaksana. Dia punya iman, imannya dia God-like faith. Karena pokoknya imannya dia gak masuk akal, orang lihat ketemunya kambing lagi. Kamu jadi raja tapi ketemu kambing lagi. Masuk ketemu Goliat dikata-katain lagi sama kakak-kakaknya. Gagal terus hidupnya. Nah itu salah satunya. Terus iman juga memberikan Paulus visi yang baru. Sampai dia berubah dari seorang orang yang mengejar orang-orang percaya sampai jadi bagian dari orang percaya yang kebalikan jadi dia dikejar-kejar. Makanya saya gak percaya ikut Yesus tuh kayak MLM. Kan biasa gitu kan. Ikut Yesus maka kamu akan. Wah itu saya agak kurang setuju dengan itu. Karena harusnya kita gak fokus sama hal yang dunia pikir gitu. Karena saya percaya bahwa Tuhan berkati kita supaya kita jadi berkat buat orang lain, itu pasti saya percaya banget, saya pegang dengan amin. Tapi jangan sampai kita jualan kayak MLM, karena Paulus aja hidupnya berbalik. Ya kan? Dia gak makin baik loh hidupnya versi kacamata dunia, tapi dia tahu apa yang lagi dia buat. Karena imannya dia God-like faith. Nah vision dari tadi kita punya is the fuel for our journey. Vision, visi kita dalam iman itu menjadi bensin buat perjalanan kita. Ya. Tapi saudara-saudara juga harus ingat bagaimana kita menyelaraskan visi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kadang-kadang nih, misalkan kita berdoa, iman beriman, contoh. Ini contoh ya, saya. Tuhan saya beriman, saya akan merebut rumahnya ibu yang di sebelah sana. Iman yang salah, benar gak? Selaras gak sahabat kebenaran firman Tuhan? Enggak sama sekali. Seperti tadi, Daud, Paulus, dia beriman dan dia mempunyai karakter. Karakter seorang pemenang, kita imannya adalah karakter pemenang, benar gak? Setuju gak saudara-saudara? Amin atau aduh? Amin kan? Karakter seorang pemenang. Nah karakter seorang pemenang tuh seperti apa sih sebenarnya? Bukan selalu juara 1, bukan selalu dapat hadiah, dapat kompor gratis selalu, enggak. Karakter seorang pemenang itu adalah karakter yang mau diandalkan sama Tuhan. Ya, yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi beberapa, saya nggak ada di slide, ini tiba-tiba aja muncul. Beberapa saya mau kasih tahu, karena kita punya visi, kita juga harus punya karakter. Beberapa karakter, kalau misalkan ada yang punya Alkitab, sekarang Alkitab atau Alkitab di dalam handphone, bisa buka sendiri ya. Ada di Amsal 29 ayat 25, bisa baca sendiri, itu percaya kepadanya bukan percaya kekuatan sendiri, itu salah satu karakter seorang pemenang di kerajaan sorga. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, lalu ada teguh
Lalu ada rendah hati pastinya. Ya, itu bisa dibaca di 1 Petrus ayat 5. Karena kita harus menyadari semua ini karena Tuhan, bukan gue nih. Bukan tepuk dada sendiri, oh aku nih. Enggak. Dan yang terakhir, yang saya notes, ini pengingat saya. Dan kadang-kadang orang Kristen suka, saya sendiri, ini belajar, mungkin ini adalah proses kita sampai mati nanti ya. Mengasihi sesama, bahkan kita mengasihi musuh-musuh atau yang menyakiti kita. Susah nggak? Susah. Tapi kita nggak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Nah, boleh baca di 2 Korintus 4 ayat 18. Saya bacain ya. Nggak ada di sini, biar rajin melihat Alkitabnya. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Visi kita harusnya ditaruh, tertuju kepada kebenaran firman Tuhan selaras. Ya, a wise person would not invest everything in something temporary. Okay? But a wise person invest in something that will last. So invest your life wisely. Taruh kehidupan kalian selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Analoginya sekarang ya. Oke. Saya tadi saya udah kasih backstory-nya kita berdua. Aduh, kehidupannya dulu ngaco. Tapi sampai sekarang puji Tuhan kami masih mau memberikan diri kami untuk diproses untuk serupa kepada Tuhan ya. Tapi dulu saya melihat kebenaran firman Tuhan kayak nggak pakai kacamata, burem. Jadi ya udah makanya saya bucin, makanya saya larinya bukan ke Tuhan, larinya ke mana-mana. Anggap ini adalah kacamata kebenaran firman Tuhan. Pas saya taruh, oh now I can see visi saya sekarang. Sampai kita berdua ngomong gini, kalaupun, kami berdua kan di musik, kalaupun Tuhan mau kami berdua dipakai tidak dalam bidang musik, it's okay God. It's okay, karena takutnya kita malah berhalain musik kalau visi kita gak jelas. Jadi visi kita harus selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita masih ada waktu ya. Masih bisa? Saya share dikit boleh ya. Jadi gini, apa yang tadi Dinda share tentang identitas, tentang visi, tentang apakah kita harus di musik atau enggak. Karena gini, dulu saya dihargai orang karena saya main musik. Jadi saya pikir tanpa musik saya nggak di-approve. Tapi Tuhan lagi ngajarin saya bahwa identitas saya bukan musisi dulu. Identitas saya child of God dulu. Yeah. Saya anaknya dia dulu, itu nomor 1. Masalah saya main musik atau enggak itu urusan belakangan. Yang penting saya anaknya dia dulu. Dan dia ajar saya dengan cara yang waktu itu nyakitin ya. Tapi waktu saya sadar sekarang saya jadi ngerti, oh ternyata itu maksud Tuhan. Pandemi kemarin Bapak Ibu Saudara 2020 sampai 2021, akhir 2022 awal, itu kan nyakitin banget buat musisi, banyak yang teriak-teriak. Baik teman-teman saya hidupnya aduh menyedihkan banget. Saya punya satu teman, waktu itu akhirnya saya bikin donasi buat teman-teman musisi, teman-teman kru. Ada satu teman saya yang cuma minum air putih selama 4 hari berturut-turut karena benar-benar gak punya uang, gak ada kerjaan. Untuk anaknya makan. Buat anaknya makan dia beliin segalanya, habis itu buat dia yaudah gue minum air putih aja 4 hari. Saya pas dengar itu saya stres, saya cari donasi gimana caranya. Puji Tuhan bisa terkumpul banyak musisi yang kita bantu. Cuman saya lupa masukin nama saya sendiri. Padahal saya juga butuh bantuan gitu. Waduh lupa gitu, tapi saya bersyukur banget ngalamin. Tapi gini, ketika teman-teman saya yang lain waktu itu yang belum mengenal identitas mereka teriak-teriak, aduh nggak ada panggung, kita nggak bisa manggung lagi, kita bukan, wah nggak produktif apa segala macam. Tapi saya bebas banget dari rasa itu. Saya sampai nggak ngerasa nggak produktif, saya biasa-biasa aja. Memang dunia lagi shutdown. Toh identitas gue tetap anaknya Tuhan. Saya siap lakuin apa aja buat anak istri saya. Saya udah jujur aja saya udah sempat ngecek. Waktu itu di daerah deket-deket rumah tuh ada cuci mobil. Beneran saya udah chat dia nih. Apa aku cuci mobil aja ya, kayak pulang
baru bawa 100.000 mah dapet nih, yang penting kita bisa makan, diketawain saya sama dia. Kayaknya visi kamu gak, gini maksudnya gak menghina pekerjaannya sama sekali ya, tapi gini, kayak visi yang Tuhan taruh buat kamu lebih dari itu deh. Jangan menyerah sama keadaan, kita pakai kacamata iman. Nah jauh sebelum itu tahun 2017 ya, saya biasa kalau gini, saya jelasin dikit ya. Ini bisa sampai jam setengah 2 masih aman kan? Oke. Jadi gini, musisi itu gig paling suksesnya itu di tahun baru. Kalau kita dapat gig malam tahun baru itu aman banget. Karena biasanya Januari Februari itu slow down, kita nggak ada kerjaan. Jadi biasanya kerjaan malam tahun baru tuh cukup menghidupi kita di 2 bulan ke depan gitu. 3 kali lipat dapetnya soalnya kan. Jadi Januari Februari aman, duduk-duduk main sama anak, santai gitu kan. Waktu itu saya belum nikah nih sama dia, terus nggak dapat kerjaan. Kok gak dapat kerjaan? Padahal udah bertobat loh, ya kan? Tuhan, aku ingin memuliakan kau lebih lagi, kasih aku kerjaan, ya kan? Pemikiran cetek, ya kan? Kasih kerjaan dong Tuhan, biar aku memuliakan Tuhan lebih lagi. Paling bisa emang ya, padahal buat diri sendiri maksudnya. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, saya lagi gereja, waktu itu saya masih di gereja saya lama banget. Saya dulu datang dari gereja Presbyterian yang gak pakai tepuk tangan, yang gak pakai band, pakainya pianoan doang. Saya habis gereja, tiba-tiba jam 9:30 pagi, saya dicat sama teman saya dari Singapura. Orang yang saya hormati lah, lebih tua dari saya, mentor pemain bass di Singapura. Terus dia bilang, malam ini kosong gak? Malam ini banget nih, 31 Desember 2017. Iya, dia bilang, tolong gantiin saya. Ternyata dia foto dia lagi di rumah sakit. Wah kenapa Bang Din gitu? Saya masuk rumah sakit nih, gak punya pemain bass, nanti malam main di Batam. Waduh, bandnya dia main di Batam. Waktu itu dia bilang, can you please replace me? Oh, what time gitu, mainnya masih malam ya, kayak kan countdown ya, main jam 10 malam. Saya lihat jam, keburu sih ke Batam, saya cek penerbangan 1,5 jam, masih bisa nih gitu. Soundchecknya jam berapa? Soundcheck jam 6:30 malam, saya buka Traveloka Bapak Ibu, langsung buka Traveloka. Pas saya dikasih tahu harga bayaran itu $800, $850, sekitar 8, ya lumayan banget lah gitu kan. Wah ini makin kenceng lagi saya cari Traveloka ya kan. 4:30 ada pesawat, 5:30 pesawat, nyampe sana jam 6, jalan ke venue 6:30. Bisa nih saya bilang, saya cek dia kan. Aku dapat kerjaan. Yang bener kamu? Iya nih gila, Tuhan baik ya. Sedap kan. Tuhan baik. Padahal saya udah janji sama dia udah bilang nanti tahun baruan di rumah keluargaku ya. Waktu itu kan kita lagi mau menikah, jadi PDKT sama keluarga. Papanya ada ya kan, saya bilang. Sebenarnya saya jujur waktu itu saya agak males sih, mendingan gua kerja gitu. Nanti kamu main piano iringin keluarga nyanyi-nyanyi, aduh maling males, dibayar juga enggak, mendingan gua dibayar gitu kan. Saya bilang sama dia bilang ya udah kalau emang kamu mau ambil aja. Terus tiba-tiba muncullah kata-kata ini, ya udah aku doa dulu. Ya iyalah Bapak Ibu. Dulu mah gak pernah, pokoknya begitu dapat Traveloka pesan langsung. Tiba-tiba muncullah kata-kata itu di hati saya bilang, kayaknya aku harus doa dulu. Sedap ya kan, masih 2 tahun dalam pertobatan nih. Berdoalah saya Bapak Ibu Saudara, dengan mindset yang yakin Tuhan pasti aku berangkat kan. Jawabannya enggak loh. Tuhan bilang, gak usah. Loh saya bilang, ntar dulu Tuhan, ini kerjaan loh. Semuanya udah oke banget, saya bisa beli tiket, bahkan saya udah booking tiketnya, jadi udah aman banget lah gitu. Ini tinggal berangkat aja, tinggal nanti ditransfer, saya bisa bayar, udah aman banget. Tiba-tiba Tuhan bilang enggak usah berangkat. Marah jujur, kesel, saya bilang gini Tuhan, saya gak berangkat kalau dia bisa dapat pengganti. Saya nantangin Tuhan, saya bilang gak mungkin dapat pengganti di malam tahun baru gitu. Saya chat balik, cari pengganti dulu deh kalau bisa dapat. Saya udah booking tiket, jadi saya tinggal bayar dalam 2 jam. Tapi kalau misalnya nggak dapat pengganti, saya berangkat. Tapi kalau dapat pengganti biar orang itu aja, mungkin berkatnya dia. Sedap nggak tuh Bapak Ibu Saudara? Saya dengan yakin nggak mungkin dapat. Jam 12 saya dicat lagi. Oke, all good. I have a bass player from Singapore. Ya saya bilang Tuhan. Jadi saya malam itu bete banget nih, saya ketemu dia, saya jujur bete. Sampai dia nanya, kamu sebel ya karena kamu nggak berangkat? Enggak, saya bilang enggak, padahal sebenarnya kesel banget gitu. Tapi malam itu jam 12 malam setelah saya main piano ngiringin keluarga, tadi kan saya jadinya ngiringin keluarga kan, yang di sana kerja sambil saya ngebayangin, coba gue mah kerja aja, dapat duit, besok pagi-pagi pulang, keluarganya nyanyi. Di tengah itu tiba-tiba Tuhan bilang ini sama saya, identitas kamu bukan seorang musisi, dan saya berkati kamu bukan hanya lewat musik. Di situ 1 Januari 2018 saya kayak dapat otak baru Bapak Saudara, kayak wah oh gitu, built-innya baru, softwarenya baru, ganti software ya, ganti iOS kayaknya. Wow saya bilang. Dan ternyata gara-gara itu waktu kemarin pandemi saya udah siap ngadepin apa aja. Karena identitas saya bukan di main musik. God is good.
Puji Tuhan, boleh kita berikan tepuk tangan kita yang paling keras buat Tuhan. Nah, sedikit lagi, gak banyak kok. Banyak yang bilang ini di dunia, it's not about the destination, it's about the journey. Pasti pernah bacakan quote-quote kayak gini kan. Tapi yang saya tahu gini, firman Tuhan bilang, a journey without direction is a waste of time. Bangsa Israel keluar dari Mesir, 40 tahun dia muter-muter. Padahal harusnya 11 hari aja nyampe. Gagal dia akhirnya. Kenapa? Karena lebih gampang bawa mereka keluar dari Mesir daripada keluarin Mesir dari dalam mereka ternyata. Jadi butuh 40 tahun. Dan tanpa direction, gak jelas jadinya. Nah makanya kita harus bangun dalam iman. Kan gini, firman di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Gak kelihatan, tapi kita tahu itu ada di sana. And that is our vision. Waktu kita jalan sama Tuhan, kita punya faith yang dari Tuhan yang kita gunakan. Sehingga kita bisa melangkah maju terus. Nah, A.R. Bernard bilang gini, people who lose their vision of the future will go back to the past. Kecenderungannya kalau kita kehilangan visi, kita pengen balik ke masa lalu. Mulai mikir, aduh dulu lebih enak ya. Persis kayak orang Israel kan. Dapat mana loh dari atas, dari surga, mana tiap hari. Oh enakan di sana, kita dulu bisa gini gitu. People who lose vision of their future will go back to the past. Nah dalam menuju visi, iman itu kayak mesin Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan adalah bensinnya. Jadi kalau kita terus baca firman Tuhan, kita hidup dengan firman Tuhan, kita punya bensin untuk iman kita, sehingga iman kita bisa jalan. Saya mau tutup dengan satu ayat dari Roma. Ini mau tambahin? Enggak? Dari Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh to have God-like faith. Kita harus bergaul erat dengan firman Tuhan. Supaya kita tahu di dunia yang serba gak pasti ini, kita punya kepastian dalam firman Tuhan. Itulah jangkar kehidupan kita. Yang tidak kelihatan, tetap jadi pengharapannya kita. Ya, haleluya. Kita mau kesaksian pujian sedikit, tapi kita mau yang mendengarkan liriknya, karena ini lirik yang menguatkan kita untuk kita selalu percaya kepada Sang Sumber, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, amin. Yes, kita akan terus percaya kalau apapun dunia ini kan memang sudah jatuh saudara-saudara, bukan mau nakut-nakutin, memang dunia ini sudah jatuh. Tapi anak-anak Tuhan harusnya gak takut. Karena kita bergandengan terus, bahkan kalaupun kita jatuh, kita digendong sama Tuhan kita. Makanya kita harus taruh percaya kita pada Tuhan selalu. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my foreman in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood. What He did for me in Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one
Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Segala hormat kemuliaan cuma buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memampukan kami dan kami percaya Tuhan Yesus juga yang memampukan kita semua. Sebagai tutup sermon dari kami pagi hari ini, kami mau tutup dalam doa. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kalau kami bisa sharing Tuhan, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan buat dalam kehidupan kami masing-masing. Karena kami tahu kami gak cukup pintar, kami gak cukup hebat untuk melakukan semuanya sendirian. Dan kami tahu dalam kelemahan kami, kuasa-Mu nyata dan sempurna Tuhan. Nyatakan terus kemuliaan-Mu di hadapan kami semua Tuhan. Biar kami semua terus semakin lama semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Ajar kami mengenal Engkau dan mengenal kasih-Mu yang tulus. Mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat semua yang datang pagi hari ini Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang mereka bisa ubah dalam hidup mereka. Mereka ubah dan keputusannya terjadi pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa jika mereka meminta tanda, biarlah apa yang kami share pagi hari ini menjadi tanda buat mereka mengubah dan mengambil keputusan untuk kehidupan yang lebih baik Bapak. Kami percaya keserupaan dalam Kristus adalah yang kami kejar. Kami percaya keserupaan seperti Kristus adalah sesuatu yang kami impikan dan kami rindukan. Berkarya terus dalam setiap kami Tuhan. Let us be your work in progress Tuhan. Kami mau terus berproses sama Tuhan. Biar semua yang gak perlu dalam kami buang Tuhan. Biar semua yang kotor dalam kami buang. Dan kami butuh Tuhan kekuatan dari Engkau setiap hari. Tiap jam, tiap saat, tiap menit kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak pernah mampu hidup sendiri tanpa Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, segala hormat, segala kemuliaan dan pujian hanya buat satu nama, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. In the name of Jesus we pray. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang merasakan diberkati Tuhan? Pada pagi hari ini sekali lagi kita kasih tepuk tangan sukacita yang meriah bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Kak Beri dan Kak Dinda, semoga semakin diberkati secara luar biasa. Haleluya, dan banyak anak muda yang dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita mau siapkan yang terbaik lewat persembahan kita beri dengan sukacita karena Allah kita Allah sumber berkat kita dan janjinya ya dan sempurna. Amin. Sebelum kita memberikan yang terbaik, kita tundukkan kepala, kita bersatu kembali dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Kami mengucap
mengucap syukur betapa Kau ingatkan kami untuk iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami akan keluar menjadi umat-umat yang lebih daripada penang. Dan Tuhan akan mempersiapkan kami untuk Bapa pekerjaan yang dahsyat hanya untuk Engkau. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Sucikan, kuduskan Bapa, agar persembahan kami menjadi dupa yang harum berkenan di hadapan Tuhan dan untuk memperlebar kerajaan-Mu saja untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi dengan ucapan syukur. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi dengan sukacita. Kita akan menyaksikan pengumuman. Haleluya. Ibadah Raya GB Wow, Minggu 30 Juni 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Robert Kudaling. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. It is my joy to sing. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. There is no greater love than the one who paid it all. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau doa syafaat. Haleluya, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, yang siap menerima berkat Tuhan, angkat tanganmu sembah. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Saya undang untuk doa syafaat. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Engkau yang sungguh baik, teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu di pagi siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau berikan kepada kami lewat anak-Mu Kak Berry dan Kak Adinda Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati mereka luar biasa lagi Tuhan. Engkau yang memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Kemanapun mereka pergi dan berada Tuhan, mereka menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami pulang bukan seperti saat kami datang Tuhan. Kami menjadi pribadi yang baru. Kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko dan wakil-wakilnya, juga Pak Sony Waplau Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang memberkati mereka, sehingga Tuhan mereka menjadi alat-Mu, Engkau yang memberkati mereka kemanapun mereka pergi dan berada. Tuhan menjadi berkat. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami, mereka yang dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, sehingga pemerintah kami dapat membimbing kami, rakyatnya dapat memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu
buat gembala kami, Pak Iwan, Bu Ola, anak-anak mereka, keluarga mereka Tuhan. Engkau yang sudah pakai mereka untuk menjadi gembalamu di tempat ini, membimbing kami, jemaatmu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, GBI Wow semakin dipakai lebih luar biasa lagi. Engkau memakai Bu Ola, Pak Iwan sekeluarga Tuhan menjadi alatmu Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami berdoa buat jemaat di tempat ini yang belum bisa hadir di tempat ini, mungkin mereka yang sakit Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuai perkataan firman-Mu, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit sudah dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, kami percaya Engkau yang memberi kelegaan kepada mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami mau berpisah dari tempat ini, sebelumnya kami mau menerima berkat dari-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.